Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan inilah permainan dan partai yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman. Pertemuan Vizianan menghadapi Magnus Carlsen pada event Grand Chess League 2023 merupakan salah satu permainan endgame yang paling luar biasa. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Pada teman-teman, di sini Vizianan putih memulangkah dengan pion G4, dibalas Magnus Carlsen dengan E6, pertahanan Prancis D4, D5, kuda ke C3, dan gajah ke B4, variasi Winauer. Pion ke E5, C5 berlanjut, A3, gajah memutuskan menukarkan terhadap kuda skak pertukaran, kuda berkembang ke C6, menteri langsung ke G4 mengancam pion, G6, H4, dan H6, H5 lalu bisa G5, F4 saat ini, menteri ke A5, gajah ke D2 mensupport pion. Dan bagaimana Magnus Carlsen melanjutkan, ia juga memilih opsi terbaik dengan F5 dan menteri mundur. Karena apabila dicoba end pasan, kuda akan aktif dengan tempo juga menerima pion. Oleh sebab itulah teman-teman, di dalam posisi menteri mundur, G4 saat ini, dan pion D memukul pion C, dengan ide juga ke depan dapat mengaktifkan kuda. Kuda juga aktif ke E7, gajah ke D3, menteri juga menerima pion, kuda ke E2, kuda ke A5, di mana selain bermanuver ke petak C4 juga membuka akses gajah ke depan. Vizianan melanjutkan menteri ke F2, menawarkan pertukaran menteri, menawarkan endgame ke depan, disepakati Magnus Carlsen, raja menerima gajah ke D7. Maka A4 saat ini juga mengaktifkan gajah ke depan, raja ke F7 mengamankan diri, menghubungkan benteng satu sama lain, benteng ke B1, pion ke B6, gajah ke C1, dan kuda ke C6, gajah ke A3, kuda ke D8, lagi-lagi bermanuver ke depan memperkuat kuda satu sama lain, gajah ke B4, kuda ke B7, dan kuda ke D4 saat ini. Berlanjut dengan benteng ke B8, kuda ke B3, dan kuda ke C4, di mana juga membuka akses pion ke depan. Vizianan memutuskan menukarkan gajah terhadap kuda, pion menerima, kuda ke D4 saat ini, dan benteng ke C8. Berlanjut A5 menawarkan pion, B5 menolak, lagi-lagi menutup posisi ke depan, benteng ke D1, dan gajah ke E8, kuda ke E2, lalu A6 saat ini. Benteng ke D4 menumpuk benteng, benteng ke D8 menawarkan, benteng ke D1, maka pertukaran benteng terjadi, lalu gajah ke C6 saat ini. Benteng ke D2 berlanjut juga membuka aksesnya gajah ke depan. Inilah bagaimana Super Grandmaster bermain teman-teman. Coba Anda pause video ini, apa kira-kira langkah inisiatif yang bisa dimainkan oleh hitam di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan Magnus Carlsen memilih G3 skak, dan ini langkah menarik teman-teman. Langkah pembukaan ke depan dobrakan, terlihat mengorbankan pion. Di sini Anan menolak dengan raja ke G1. Ide seperti ini apabila diterima dengan raja, maka benteng akan ke G8 skak, maka pion G2 juga akan tumbang. Ini juga akan sangat signifikan ke depan, cukup komplikatif teman-teman. Pion ini juga akan tumbang ke depan. Dan juga bagaimana jika kuda menerima saat ini misalkan, maka tetap benteng ke G8 dan kuda terikat teman-teman. Apabila kuda berpindah, pion juga akan tumbang. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana langkah inisiatif yang dimainkan Magnus Carlsen dengan pion ke G3. Maka raja ke G1 berlanjut, benteng tetap ke G8, kuda ke D4, dan benteng ke D8, gajah ke D6, di mana juga menutup teman-teman, sehingga ke depan kuda dapat memukul gajah, dan gajah ke E4. Ini adalah sebuah pilihan yang menarik. Ini jebakan apabila dicoba langsung menerima kuda memukul gajah misalkan, masalahnya tidak pion memukul kuda tetapi kuda memukul gajah teman-teman. Kita lihat benteng terancam, benteng ke D7, maka pion baru memukul kuda. Jelas di sini justru putih unggul satu perwira. Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini, bahwa gajah ke E4, berlanjut gajah ke B4, benteng ke D5, raja ke F1, bermanuver ke depan supaya dapat mendukung raja dan kuda dapat berpindah, di mana kuda ke D8, raja ke E1, kuda ke C6 tentunya menawarkan, apabila diterima benteng juga akan tumbang ke depan. Kuda ke E2 saat ini menawarkan, tentu kuda memukul kuda, raja menerima, gajah juga langsung memukul pion, kuda memukul pion,
gajah ke F3, dan raja ke E3. Sangat-sangat menarik ke depan bagaimana Super Grandmaster bermain endgame ini. Dan dilanjutkan juga saat ini menawarkan juga lagi-lagi mengetek, mengambil repetition dari Magnus Carlsen dan Raja Advance saat ini untuk ikut membantu teman-teman. Dan kita melihat Anand juga menunggu apa yang harus dilakukan oleh Magnus Carlsen, dan Magnus Carlsen mereposisi kudanya ke depan. Untuk itulah tidak dibiarkan oleh Anand memutuskan menukarkan terhadap gajah. Dan langkah kuda juga bermanuver adalah sebuah opsi. Di sini raja ke C1 teman-teman, dan raja juga ikut advance, dan kita akan melihat secara pelan-pelan bagaimana endgame yang terjadi. Dan di sini raja ke C5, raja ke B2, dan juga di sini di keep tetap raja ke depan. Diusir gajah, gajah kembali, dan saat ini juga dilakukan teman-teman langkah inisiatif B4. Pertukaran terjadi dan Magnus Carlsen tidak menerima. Walaupun diterima, mungkin ke depan yang ditakutkan Magnus Carlsen, raja dapat advance teman-teman. Oleh sebab itulah ia mencoba ke D4, dan perlu diketahui ini juga sudah di bawah tekanan waktu teman-teman. Oke, kita lihat Magnus Carlsen juga hanya 28 detik lagi. B5 saat ini dengan ide diterima akan mempersiapkan, tetapi ada gajah yang diperhitungkan Magnus Carlsen, raja ke D2 saat ini. Memang sangat fatal apabila dicoba langsung menekan dengan B4 misalkan. Masalahnya ini sebuah kesalahan karena pion memukul pion walaupun ada C3 skak. Raja ke C1 ini akan dihentikan, dimana apabila saat ini pion melaju, kuda bisa saja memukul pion teman-teman, mengorbankan dirinya mempersiapkan salah satu pion pasca promosi. Oleh sebab itulah teman-teman, di dalam posisi seperti ini, raja ke D2 terlebih dahulu, A7 berlanjut, gajah ke D5, dan inilah sebuah hal yang menarik teman-teman. Cukup masuk akal, ia memilih dengan kuda memukul pion dengan harapan tentunya mempersiapkan pionnya ini promosi, akan tetapi ini sebuah kesalahan teman-teman. Inilah hebatnya Magnus Carlsen juga mengkalkulasi dalam waktu yang singkat sebelumnya bahwa mundur melakukan tempo skak adalah sebuah opsi untuk mengharapkan langkah repetition ke depan. Namun rupanya teman-teman, ketika dipilih kuda menerima pion ini, masalahnya diterima dengan harapan walaupun pion promosi, tetapi di sini ada counter attack B4 teman-teman, di mana E7, maka pion memukul pion, tempo skak, raja ke A2, C2 saat ini juga satu petak lagi promosi. Saat ini pion promosi, maka bangkit lagi menteri dan gajah langsung ke E4. Sebelumnya teman-teman, di dalam pos ini bahwa C3 adalah sebuah opsi terbaik. Memang ada tempo skak, tetapi raja ke E1 apabila dilakukan skak kembali ada gajah menutup teman-teman. Dilakukan skak kembali, maka saat ini juga putih tidak lagi ada tempo skak dan pion ke depan akan promosi. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman, kita kembali di dalam posisi sebelumnya apabila Magnus Carlsen juga langsung menutup ke depan, dan di sini juga ada tempo skak, gajah ke D3. Apa yang harus dimainkan teman-teman? Disinilah posisi kritikal bahwa menteri untuk juga ke petak B6 adalah sebuah opsi, tetapi menteri ke D4 dipilih, di mana juga dalam waktu yang sama ini ide brilian teman-teman. Tetapi Magnus Carlsen lagi-lagi membuat promosi menjadi kuda, dan inilah membuat partai ini sangat-sangat luar biasa. Karena apabila promosi menjadi menteri, inilah fungsinya langkah menteri ini teman-teman, di mana dilakukan skak diterima atau bahkan berpindah, lagi-lagi menteri ini akan diberikan secara gratis. Karena apa? Setelah diterima ini stalemate dan imbang teman-teman, karena raja tidak bisa berpindah dan juga tidak dalam keadaan skak. Kita kembali teman-teman, oleh sebab itulah Magnus Carlsen memilih promosi menjadi kuda, dan saat ini juga ia mempersiapkan promosi kembali, mengcounter attack dari Visianan saat ini, maka kuda ke E2, menteri memukul pion, dan setelah C2 teman-teman, di sini juga Visianan menyerah. Luar biasa, mengapa menyerah? Apabila menteri mencegah, saat ini juga pion akan promosi teman-teman. Kita lihat apabila pion saat ini untuk menuju petak promosi, tepat waktu juga hitam akan dapat menghentikannya. Luar biasa bagaimana partai yang terjadi antara Visianan menghadapi Magnus Carlsen. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi permainan dari Visianan 87,6% dan Grandmaster Magnus Carlsen 90,6%. Pada teman-teman, demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Dan apabila ada saran ke depan dan juga request permainan siapa yang akan kita ulas, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur tahu Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.